Salam Gracia. Apa kabar? Ya, kita hidup di bawah kasih karunia. Artinya apa? Bukan karena kita sempurna lalu kita bisa jumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang membuka hati dengan kasih-Nya yang terbuka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Itu adalah kasih karunia yang begitu besar. Mengapa saya katakan seperti itu? Semakin kita berusaha dekat dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dan kita terus-menerus datang di hadirat Tuhan, kita akan semakin merasa bahwa sesungguhnya kita tidak layak datang kepada Tuhan, sebab kekudusan Tuhan semakin nyata. Dan bagi kita yang percaya, kita hanya datang berkata, "Oh Tuhan, aku hidup hanya oleh kasih karunia-Mu semata-mata." Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu ini kita lanjut firman Tuhan dari tema yang menjadi tuntunan gereja kita, Gereja Bethel Indonesia El Gracia, pada bulan Juli ini, yaitu gaya hidup excellent, atau saya sebut dengan maksimal plus. Untuk kali ini kita akan belajar gaya hidup seorang yang excellent, yaitu Daniel. Bersama-sama kita buka dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 29. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap, the diligent man. Cakap di situ dalam bahasa Ibrani dikatakan mahir dalam bisnis, mahir dalam pekerjaan. Karena itu Bapak Ibu, jika kita melihat seorang yang mahir, seorang yang cakap dalam pekerjaan, dalam bisnis, memang tidak akan bekerja di hadapan orang-orang biasa, tetapi dia akan bekerja di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang yang terkemuka. Dan itu kita berharap semua terjadi kepada kita. Amin. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita membahas gaya hidup Daniel, ingatlah bahwa gereja kita, Gereja Bethel Indonesia El Gracia, selalu saya sampaikan mempunyai gaya hidup excellent, dan itu harus dikejar. Bukan datang sendiri tentu ya. Harus dikejar. Yaitu yang pertama, Kristus. Kristus yang harus diutamakan dan dijunjung tinggi secara maksimal dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, koneksi, relasi dengan firman Tuhan dan sesama anggota jemaat, karena kita adalah satu keluarga dan kita harus melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya. Kemudian nomor 3, komit, setia dan bertanggung jawab. Dalam hal apa? Ya, menerima, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang keempat, kompeten, dengan berupaya maksimal, berupaya memaksimalkan seluruh potensi yang ada, mengembangkan kreativitas dalam segala pekerjaan. Jadilah orang cerdik, jadilah orang bijak, jadilah orang yang cakap,
mahir, dan kerjakan apa yang telah direncanakan. Sebab kalau saudara tidak pernah merencanakan sesuatu, itu berarti saudara sedang merencanakan gagal. Yang kelima, kontribusi. Andil dan berpartisipasi dalam semua kegiatan gereja. Gereja bersama-sama melakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaannya tentunya. Yang keenam, konsisten, yaitu kesatuan pikir, perkataan, dan tindakan yang benar, serta tidak goyah walaupun menghadapi banyak tantangan. Ya, saudaraku, apa yang akan kita bayangkan? Sekali lagi, apa yang kita bayangkan dan harapkan ketika berpikir tentang anggota jemaat yang excellent? Karena kita hari ini berbicara tentang gaya hidup excellent. Tentunya anggota jemaat yang excellent itu haruslah memiliki ciri-ciri tertentu. Dengan demikian, kita dapat mengenali siapa yang excellent dan siapa yang tidak excellent. Mari kita melihat satu-satunya sumber tentang ekselensi, tentang hal yang luar biasa adalah firman Tuhan yang jelas menunjukkan orang-orang yang excellent di sana. Seperti kita sudah lihat minggu lalu, Yusuf. Nah, nanti satu saat kita akan melihat tentang Daud, Yosua, Kaleb, Timotius, dan yang lainnya. Tapi khusus hari ini, Bapak Ibu, adalah seorang bernama Daniel. Kita berharap dan berdoa agar muncul di gereja orang-orang seperti Daniel. Ya, Daniel yang excellent. Mari kita lihat apa yang dimiliki oleh Daniel, sehingga ia pantas menjadi seorang teladan yang excellent. Walau Daniel sesungguhnya adalah seorang tawanan, ditawan oleh orang Babel dari Yerusalem. Ia bekerja di 4 pemerintahan yang berbeda, yaitu pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Jadi, bagi Daniel, firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 22:29 sangat nyata, saudaraku. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap, orang yang mahir melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Hal apa? Hal excellent apa yang dimiliki oleh Daniel? Nah, ini yang akan kita periksa pada hari ini. Nomor 1, saudaraku, Daniel itu pengetahuannya yang excellent. Daniel pasal 1 ayat 3-4. Coba kita lihat. Kemudian raja memerintahkan Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja atau berdarah bangsawan. Mereka harus pemuda-pemuda yang tak bercacat. Mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, dan berpengetahuan luas, serta patut untuk bertugas di dalam istana. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Jadi Daniel dalam ayat ini dinyatakan adalah seorang anak muda yang sangat cakap, pintar, dan terpelajar. Ia memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuannya banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Kalau kita bandingkan dengan masa sekarang, pada waktu belajar, ia senantiasa memiliki ranking di kelasnya. Terbaik, teristimewa.
atau memiliki nilai sangat tinggi di atas rata-rata. Daniel dengan kepintarannya menjadikan ia memiliki daya tarik yang bisa membuat Aspenas atau orang-orang yang mengujinya meluluskan dia untuk melayani di istana Nebukadnezar. Daniel bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan layak dipilih untuk melayani di istana raja. Walau di istana raja banyak orang tidak percaya pada Tuhan, hanya dia yang percaya bersama temannya, 3 orang lagi. Sebagai anggota jemaat, saudaraku, yang setiap hari berada di lingkungan masyarakat, di luar lingkungan gereja seperti di sekolah, kampus, tempat pekerjaan, di lingkungan tetangga dan sebagainya, maka sesungguhnya yang akan pertama dilihat oleh orang lain atas kehidupan kita bukan kerohanian kita, bukan bagaimana kita menyanyi di gereja, bagaimana kita berdoa, melainkan apakah kita punya nilai. Dan nilai itu menjadi daya tarik sehingga orang-orang akan menaruh hormat terhadap kita karena kita mempunyai nilai. Sebagai pelajar atau mahasiswa, apakah kita punya prestasi di sekolah ataupun di kampus kita? Kalau kita sebagai pekerja atau karyawan, apakah kita memiliki kerja yang baik? Apakah karyawan-karyawan lain di kantor kita mengakui bahwa kita adalah karyawan yang tidak sekedar ngomong, tetapi nyata, cerdas, dan cakap, mahir? Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kita menjadi jelas terlihat ketika kita mampu dan cakap. Orang akan berkata, benar ya, ada Yesus di dalam orang ini. Itulah kesaksian. Itu kesaksian nyata, saudaraku. Sangat disayangkan memang jika banyak yang ditemukan pemuda dan remaja Kristiani anggota jemaat yang sering menjadi batu sandungan di lingkungan masyarakat. Apabila seorang anak anggota jemaat sekolah dengan mendapatkan nilai ujian sekolahnya yang rendah, bahkan suka nyontek pada waktu ujian, jika sudah begitu maka kita tidak menjadi saksi dan akan sulit memenangkan orang lain kepada Yesus. Karena kita menjadi batu sandungan. Adalah tidak baik, saudaraku, jika seseorang atau seorang pemuda atau remaja Kristiani yang aktif di gereja, aktif berminggu, aktif melayani, yang dalam dirinya sangat ingin bertekad dan tidak menjangkau teman-temannya yang belum mengenal Tuhan Yesus di sekolah atau kampusnya. Jika prestasinya di sekolah atau kuliah mereka sendiri buruk, sehingga hal itu malah membuat batu sandungan bagi orang-orang yang hendak dimenangkan bagi Tuhan. Contohnya ya, jika satu saat di malam hari lampu listrik padam, maka sebuah lilin atau senter baru bisa memiliki fungsi. Lilin atau senter tidak akan diperhitungkan atau berfungsi dalam sebuah rumah pada waktu siang hari atau dalam keadaan terang benderang. Demikian juga kita di tengah dunia yang gelap ini harus berfungsi dengan cara menunjukkan prestasi yang nyata, dengan menjadi saksi di lingkungan kita. Melalui prestasi kita bisa memberikan kontribusi serta dampak yang besar bagi keluarga, masyarakat, kota, dan bangsa kita. Excellent dalam pengetahuan. Yang kedua, kita bisa lihat belajar dari Daniel. Dia punya nilai-nilai yang excellent.
nilai-nilai yang excellent. Daniel memiliki nilai-nilai excellent atau nilai-nilai yang luar biasa sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Daniel ditawari santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja, maka ia menolaknya. Alkitab mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 1:8. Daniel tahu bahwa kebiasaan raja-raja pada waktu itu serta para pembesarnya, kalau sudah minum anggur pasti sampai mabok. Dan akibatnya mereka tidak bisa menguasai diri. Hal itu dapat dibuktikan saat Raja Belsasar, putra Raja Nebukadnezar yang menggantikannya sebagai raja. Ia memiliki kebiasaan kalau minum anggur pastilah sampai mabok. Sehingga ia tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Akibatnya perkakas-perkakas bait Allah digunakannya sebagai tempat untuk meminum minuman anggur. Hal tersebut diketahui dan disadari oleh Daniel sehingga ia tidak mau larut dalam kebiasaan raja-raja pada waktu itu. Daniel tidak mau menikmati kesenangan sesaat, tapi mengalami kejatuhan yang menyebabkan dirinya tidak diperkenankan oleh Allah. Dengan kata lain, saudaraku, Daniel tidak mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak rohani atau duniawi. Kehidupannya didasarkan pada nilai-nilai yang berdasarkan firman Tuhan. Bagi Daniel, firman Tuhan itu seperti kompas yang akan menunjukkan jalan mana yang benar yang harus ia tempuh. Juga baginya firman Tuhan seperti cermin, menjadi dasar untuk menilai sesuatu. Apakah ini baik ataukah ini buruk? Firman Tuhan. Orang Kristen itu, saudaraku, harus hidup di dunia, tetapi jangan biarkan dunia menghidupi mereka. Seperti ikan, dia hidup di dalam air asin di lautan, tapi ikan tidak pernah asin. Dalam Kolose pasal 3:20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya apa? Walaupun kita ini hidup di dunia, hidup di kota Medan, hidup di Binjai, kita tidak boleh hidup dengan menerapkan nilai-nilai duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kita harus menjalankan nilai-nilai yang rohani sesuai dengan nilai kerajaan yang terkandung dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus menuntun kita. Anak-anak muda harus dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita semua harus menerima nilai-nilai yang kekal yang diambil dari firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar firman itu. Mendengar boleh, tapi lebih dari itu melakukan dan menunjukkan perubahan-perubahan hidup kita di tengah masyarakat. Amin. Yang ketiga, hal excellent apa ada pada Daniel? Daniel itu mempunyai roh yang excellent. Pada suatu saat Raja Belsasar bingung ketika diperhadapkan kepada tulisan jari tangan manusia yang menulis pada
dinding istana raja. Dan tidak ada satupun dari ahli jampi, para kasdim, ahli nujum yang dapat mengartikan tulisan tersebut. Maka permaisuri raja merekomendasikan Daniel kepada raja untuk menafsirkan tulisan tersebut. Permaisuri Raja Belsasar berkata kepada raja bahwa pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu ialah Roh Kudus yang memimpin Daniel setiap hari, yang menjadikan dirinya berhasil mengartikan tulisan tersebut, bahkan dapat mengartikan sebagai berbagai mimpi. Pertanyaannya, mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Karena Daniel adalah seorang yang taat pada firman Tuhan. Ketika dia berpegang teguh terhadap nilai-nilai firman Tuhan daripada nilai-nilai dunia. Di mana dalam Daniel 1:8 ayat 8 dikatakan, ia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Walaupun kelihatannya santapan raja itu enak. Daniel taat kepada firman Tuhan. Maka Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat serta berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Luar biasanya lagi, saudaraku, Daniel bersama Sadrak, Mesak dan Abednego lebih cerdas 10 kali lipat daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Jadi saudaraku, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka secara otomatis kita taat kepada Tuhan. Dan dengan demikian juga secara otomatis roh kita semakin excellent, semakin istimewa, semakin luar biasa. Nomor 4, saudaraku. Daniel mempunyai koneksi yang excellent dengan Tuhan. Haleluya. Ya, satu saat sewaktu Daniel dicari-cari kesalahannya oleh pejabat tinggi dan wakil raja yang merasa iri terhadap posisi yang dimiliki Daniel dalam pemerintahan Darius, maka dikeluarkan sebuah peraturan yang melarang setiap orang untuk berdoa kepada Allah lain. Dan mereka hanya boleh berdoa kepada hanya satu dewa atau manusia yang namanya Darius. Kenyataannya pada saat itu Daniel, dia tidak mau berdoa kepada Raja Darius. Dia tidak mau menyembah Raja Darius. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja yakin bahwa Daniel pasti melanggar peraturan yang dikeluarkan mereka. Karena mereka semua tahu bahwa Daniel senantiasa memohon kepada Allahnya, kepada Yahweh, kepada Allah Israel. Bagaimana tanggapan Daniel terhadap peraturan yang telah diundangkan itu? Dia nggak boleh menyembah kepada Allah Israel, kepada Yahweh. Dia nggak takut. Ia tidak menjadi orang yang gentar akan konsekuensi hukumannya. Kalau satu saat dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, ia tetap berdoa dan memohon kepada Allah. Alkitab berkata, menceritakan kepada kita, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa
Daniel memiliki kebiasaan berdoa serta memuji Allah 3 kali dalam sehari. Itu membuktikan, saudaraku, bahwa Daniel adalah seorang anak muda, seorang hamba Tuhan yang memiliki hubungan yang sangat intim bersama dengan Allah. Daniel bukan hanya berdoa sewaktu ia punya masalah, melainkan doa dan pujian kepada Allah selalu disampaikan pada Tuhan. Itu sudah menjadi gaya hidupnya, itu menjadi stylenya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat hal itu menyebabkan Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa, sehingga ia memiliki hikmat yang luar biasa dan bisa menafsirkan berbagai macam mimpi. Karena ia memiliki koneksi, memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Allah. Orang-orang yang dipakai oleh Allah di dalam Alkitab dan mengalami terobosan-terobosan yang kehidupannya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan, koneksitas dengan Allah melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, hal yang sama demikian yang harus terjadi pada kita. Prinsip yang berlaku bagi Daniel itu juga berlaku bagi kita. Ketika setiap hari kita berhasil dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, maka kita memiliki akses untuk berhubungan dengan sorga. Seterusnya sorga akan memantulkan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Doa saya sebagai gembalamu, kiranya semua jemaat gereja Bethel Indonesia, El Gracia memiliki keempat kehidupan yang excellent seperti yang dimiliki oleh Daniel. Apa itu? Excellent dalam pengetahuan. Apalagi? Excellent dalam nilai-nilai. Apalagi? Excellent dalam hal roh. Dan excellent dengan hubungan dengan Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa berkontribusi bagi masyarakat di mana kita berada, karena kita sudah menunjukkan excellency, excellent di hadapan Tuhan. Kiranya saudara diberkati Tuhan, dapat melakukan hal yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan mencontoh hamba-hamba-Mu dalam Alkitab. Khusus hari ini kami melihat bagaimana Daniel sangat excellent, sehingga Tuhan menempatkan dia bekerja di istana raja-raja, bukan di tempat yang biasa-biasa. Hamba rindu semua umat-Mu menjadi anak-anak-Mu yang excellent dalam hubungannya dengan Tuhan, terhubung dengan masyarakat dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, anugerah gracia-Mu sempurna bagi kami sekalian, dan kami rindu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.